Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala ni'matin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Oke, baik, dari pertemuan terakhir ini dari kelompok 13 akan membahas tentang pengembangan pemikiran pendidikan Islam guru besar PTKIN kontemporer. Yang beranggotakan dua orang, atau saya sendiri Ahmad Rohid dengan NIM 2011 90002 dan teman saya Anissa Ayu Fitria dengan NIM 2011 90029. Baik, langsung saja ke slide pertama. Apa saja yang akan dibahas nanti? Nah, nanti kita akan membahas mengenai tokoh Abdul Malik Fajar tentang pemikiran pendidikan Islamnya, dan Yumardi Ajra tentang pendidikan Islamnya juga, dan guru besar lainnya, yaitu guru besar Al-Ghazali nanti ya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang tokoh Abdul Malik Fajar. Oke, yang pertama, pemikiran pendidikan Islam Abdul Malik Fajar. Yang pertama, biografinya adalah beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 22 Februari 1939. Ayahnya bernama Fajar Marto Diharjo dan ibunya bernama Haji Salamah Fajar. Keduanya sudah meninggal dan beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Yang kedua, Malik Fajar menstabulasi permasalahan pendidikan Islam di Indonesia sendiri. Yang pertama, lemahnya wawasan kekinian dan masa depan sehingga kemampuan memberi respon kepada tantangan dan ketentuan itu semakin miskin atau semakin kurang. Yang kedua, kebanyakan masih terbatas pada mempertahankan yang baik dari masa silam, artinya tidak mau move on dari masa silam, dan belum berani untuk membuka diri untuk mengambil yang baru dan lebih baik. Oke, yang ketiga, diungkapkan oleh Malik Fajar bahwa manajemen pendidikan, ini pemikirannya, manajemen pendidikan seharusnya menerapkan manajemen berbasis sekolah atau school-based management. Melalui manajemen ini, masyarakat sekolah memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola, dan mengatur rumah tangga sekolahnya sendiri, termasuk bagaimana dan kepada siapa peserta didik dijual. Nah, arti dijual di sini itu bukan arti dijual belikan, artinya dijual di sini adalah bagaimana peserta didik itu memiliki nilai yang tinggi dari sekolahnya tersebut, mungkin seperti itu. Dan yang keempat, pemikirannya adalah kelembagaan, tentang kelembagaan. Nah, menurut Abdul Malik Fajar, pendidikan haruslah kelembagaan pendidikan haruslah yang ideal dan kondusif bagi pengembangan keislaman, keilmuan, dan kebudayaan. Dari segi atau aspek sarana dan prasarananya haruslah menggambarkan representasi representasi bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang kualitatif. Yang terakhir, sebuah lembaga pendidikan Islam harus bersifat komunikatif bagi kehidupan masyarakat luas. Oke. Demikian dari pemaparan pemikiran pendidikan Islam Abdul Malik Al-Fajar. Baik, akan berlanjut ke slide selanjutnya tentang pemikiran pendidikan Islam Yumardi Ajra. Yang pertama, tentang biografinya. Beliau lahir pada 4 Maret 1995 di Lubuk Along, Sumatera Barat, dan dibesarkan dalam lingkungan yang warga yang organis ataupun yang tertata ya. Ayahnya seorang tukang kayu, dagang kopra dan cengkeh, dan ibunya adalah seorang guru agama. Pemikirannya yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam menurut Azumardi Ajra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam, mengangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat, maupun lingkungan tempat hidupnya. Dan pemikiran yang ketiga adalah dasar-dasar pendidikan Islam menurut Azumardi Ajra. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisah dari ajaran Islam, artinya tergabung ya. Secara keseluruhan, adapun epistemologi yang dijadikan rujukan Azumardi Ajra adalah mengkonstruksi paradigma pendidikan Islam adalah Al-Quran,
sunnah Nabi, ijtihad, kemaslahatan masyarakat, nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan sosial, serta pemikiran-pemikiran Islam. Oke, pemikiran yang keempat adalah modernisasi pendidikan Islam. Beliau menyebutkan bahwa pemikiran dan program modernisasi pendidikan Islam memiliki akar-akar dalam pemikiran dan program modernisasi pemikiran dan institusi Islam, secara keseluruhan. Bagi beliau, modernisasi pendidikan pemikiran dan kelembagaan merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Jadi beliau berpikir bahwa Islam itu harus modern, harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti bagaimana majunya zaman dan bagaimana majunya ilmu. Mungkin demikian dari saya pribadi tentang materi yang saya paparkan terkait pemikiran-pemikiran dua tokoh tersebut. Akan dilanjutkan pemikiran pendidikan Islam oleh guru besar lainnya, akan disampaikan oleh teman saya Anissa Ayu Fitria. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan pemikiran pendidikan Islam guru besar lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah metode dan kurikulum pendidikan Islam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa metode pendidikan yang harus dipergunakan oleh para pendidik atau pengajar adalah yang berprinsip pada cil centeredatau, yang lebih mementingkan anak didik daripada pendidik sendiri. Dalam penyusun kurikulum pelajaran, Al-Ghazali memberi perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Al-Ghazali agaknya menginginkan bahwa umat Islam memiliki gambaran yang makro dan utuh tentang agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.